Analisis kesalahan berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Dr. Muassisah Jadidah MPD. Dengan judul Optimasi Sintesis Amil Klorogenat secara ultrasonikasi menggunakan katalis asam sulfat oleh Lutfia Nabila Putri dengan NPM 2019-210193 Fakultas Farmasi Jakarta di tahun 2023. Dengan ini latar belakangnya. Dan kesimpulannya. Untuk kesalahan yang pertama yaitu ada kesalahan ejaan. Yang pertama itu ada antihipertensi, seharusnya antihipertensi ditulis rangkai. Selanjutnya ada antiobesitas, seharusnya antiobesitas ditulis rangkai. Dan selanjutnya ada HMG CoA reduktase, seharusnya HMG CoA reduktase diberikan tanda hubung di tengahnya. Selanjutnya ada golongan alkohol, seharusnya frasa ini benar, namun jika ingin lebih spesifik bisa menggunakan senyawa golongan alkohol. Selanjutnya ada David G 2022, melakukan sintesis. Seharusnya tidak perlu koma setelah nama peneliti. Gunakan David G 2022 melakukan sintesis. Selanjutnya ada mensintesis, seharusnya menyintesis sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kesalahan yang kedua yaitu ada kalimat efektif. Yang kalimat pertama itu ada asam klorogenat termasuk senyawa golongan fenolat yang tersedia di alam. Analisis kalimat ini terlalu umum tanpa memberikan informasi lebih mendalam. Kata tersedia di alam tidak spesifik. Perbaikannya yaitu asam klorogenat merupakan senyawa golongan fenolat yang banyak ditemukan pada tanaman seperti kopi, teh, dan buah-buahan. Untuk kalimat yang kedua yaitu ada meskipun demikian sifat antiobesitas pada asam klorogenat menunjukkan bahwa dapat digunakan sebagai bahan alami dan aman sebagai suplemen makanan. Analisis kalimat ini kurang efektif karena subjek dan predikatnya tidak jelas. Frasa menunjukkan bahwa dapat digunakan ambigu. Untuk perbaikannya itu meskipun memiliki kekurangan, asam klorogenat tetap menunjukkan potensi sebagai bahan alami yang aman untuk suplemen makanan berkat sifat antiobesitasnya. Selanjutnya itu ada kalimat yang ketiga, asam klorogenat memiliki kelemahan yakni sifatnya yang polar dan mempunyai banyak gugus hidroksil. Hal ini menyebabkan kelarutannya dalam minyak buruk dan bioavailabilitasnya rendah. Analisis kalimat ini terlalu panjang dan kurang efektif karena terdapat pengulangan informasi. Penggunaan hal ini menyebabkan dapat disederhanakan. Perbaikannya itu kelemahan asam klorogenat adalah sifatnya yang polar dengan banyak gugus hidroksil sehingga kelarutannya dalam minyak rendah dan bioavailabilitasnya terbatas. Selanjutnya ada kalimat keempat yaitu salah satu tujuan dilakukan sintesis adalah untuk menemukan senyawa atau zat baru dengan aktivitas yang dikehendaki, antara lain yaitu meningkatkan aktivitas obat, menurunkan efek samping, memperpanjang masa kerja obat. Analisis kalimat ini tidak efektif karena terbelit-belit. Frasa salah satu tujuan dilakukan sintesis adalah untuk dapat disederhanakan. Untuk perbaikannya yaitu sintesis bertujuan menemukan senyawa baru dengan aktivitas yang diinginkan seperti meningkatkan efektivitas obat, mengurangi efek samping, dan memperpanjang masa kerja obat. Untuk kalimat yang kelima, cara mempercepat penggeseran adalah dengan cara menaikkan suhu dan juga dengan bantuan katalisator H2SO4 dan HCl. Analisis penggunaan cara 2 kali berturut-turut membuat kalimat kurang efektif. Perbaikan penggeseran reaksi dapat dipercepat dengan menaikkan suhu dan atau menggunakan katalisator seperti H2SO4 dan HCl. Yang keenam yaitu ada penggunaan golongan alkohol banyak diaplikasikan pada proses sintesis karena bahan baku yang mudah diperoleh untuk membuat alkahalida, alkena, senyawa karbonil, dan ester. Analisis kalimat ini terlalu panjang dan tidak efektif. Frasa bahan baku yang mudah diperoleh dapat disederhanakan. Untuk perbaikannya yaitu golongan alkohol banyak digunakan dalam sintesis karena mudah diperoleh dan dapat menghasilkan alkahalida, alkena, senyawa karbonil, serta ester. Untuk kalimat yang ketujuh yaitu ada beberapa penelitian sintesis yang telah dilakukan menggunakan water bath. Namun metode ini memiliki kelemahan yaitu hasil sintesis yang kurang maksimal. Analisis kalimat ini kurang efektif karena terlalu panjang dan terbelit-belit. Frasa yang telah dilakukan
dan yaitu hasil sintesis yang kurang maksimal dapat disederhanakan. Perbaikan penelitian sintesis menggunakan waterbat memiliki kelemahan yaitu hasil yang kurang optimal. Untuk kalimat yang ke-8 yaitu menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Iliyin B. 2022 telah dilakukan sintesis butil klorogenat dengan metode esterifikasi secara ultrasonikasi menggunakan katalis asam sulfat diperoleh rendeman 88,70% tetapi belum murni. Analisis kalimat ini repetitif dengan 2 kali menyebut telah dilakukan dan terlalu panjang. Perbaikan Iliyin B. 2022 melaporkan sintesis butil klorogenat melalui esterifikasi ultrasonikasi menggunakan katalis asam sulfat dengan rendeman 88,70% tetapi hasilnya belum murni. Untuk kalimat yang ke-9 yaitu kalimat terakhir, alkohol juga dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air maupun senyawa lain yang menggunakan NH atau OH. Analisis kalimat ini dapat disederhanakan untuk menghilangkan pengulangan informasi. Perbaikannya itu alkohol dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air atau senyawa yang mengandung NH dan OH. Selanjutnya ada kesalahan analisis paragraf. Untuk data kesalahannya yaitu ada manfaat dan efek dari asam klorogenat untuk kesehatan diantaranya sebagai antioksidan, agen kontrol glikemik, antihipertensi, aktivitas antitumor, dan antiobesitas. Asam klorogenat berperan dalam mengaktifkan AMP activate protein kinase, menghambat HMG CoA reduktase, meningkatkan aktivitas CPT, dan mengontrol obesitas. Selain bermanfaat, asam klorogenat yang telah dilaporkan mempunyai kekurangan yaitu menyebabkan mual, insomnia, dan kecemasan. Meskipun demikian, sifat antiobesitas pada asam klorogenat menunjukkan bahwa dapat digunakan sebagai bahan alami dan aman sebagai suplemen makanan. Analisis pembenaran. Yang pertama yaitu ada kalimat topik, asam klorogenat memiliki manfaat dan efek untuk kesehatan. Yang kedua itu ada kalimat pendukung. 1. Berfungsi sebagai antioksidan, agen kontrol glikemik, antihipertensi, aktivitas antitumor, dan antiobesitas. Yang kedua yaitu mengaktifkan HMP activate protein kinase, menghambat HMG CoA reduktase, meningkatkan aktivitas CPT, dan mengontrol obesitas. Yang ketiga itu memiliki kekurangan seperti mual, insomnia, dan kecemasan. Selanjutnya di analisis pembenaran yaitu ada kesatuan dan koherensi. 1. Kalimat-kalimat tersebut memiliki hubungan logis dan runtut. Yang kedua, kalimat topik memperkenalkan tema. Yang ketiga, kalimat pendukung menjelaskan manfaat dan kekurangan. Yang keempat, kalimat penyimpul menyimpulkan kegunaan asam klorogenat. Yang kelima, bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Yang keenam, struktur kalimat yang runtut menciptakan kesatuan dan koherensi. Dan yang terakhir ada kalimat penyimpul, yaitu asam klorogenat dapat digunakan sebagai bahan alami dan aman sebagai suplemen makanan. Berikut penjelasan dari proyek analisis saya. Terima kasih. Let's go!